Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kunta tuzidna arzaqana fazid lana syukrana wa in aradta an tusibana musibatan farzuqna sabran alayya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika sekiranya Engkau ingin menambahkan rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami, maka tambahkanlah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk dapat mensyukurinya. Dan jika Engkau, ya Allah, hendak menimpakan musibah dan ujian kepada kami, berikanlah kepada kami kemampuan dan kekuatan untuk sabar menghadapinya. Dan jika Engkau telah menetapkan qada dan qadarmu ke atas kami, berilah hamba-Mu ini kemampuan untuk ridha dan menerima apa saja qada dan qadarmu ke atas kami. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati-hati kami perasaan husnudzon, sentiasa berbaik sangka kepadamu dalam keadaan apapun kami berada. Apapun yang Engkau tetapkan bagi kami. Engkau adalah zat yang maha terpuji, lagi maha bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, saudara-saudaraku seiman dan seagama, kita akan teruskan kajian kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ujian, masalah yang dihadapi oleh manusia, dan satu-satunya cara untuk manusia keluar dari masalahnya, dapat mengatasi masalah yang dihadapinya, satu-satunya cara, kata Allah, yakni taqwallah. Takwa kepada Allah. Pada siri yang lepas saya telah tunjukkan contoh musibah atau masalah yang dihadapi oleh manusia kerana kesalahan yang mereka lakukan. Contohnya musibah kesusahan yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam itu kerana kesalahan atau perbuatannya. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat masalah Yunus, memberikan jalan keluar daripada ujian yang berat itu, yakni kerana sifat takwanya.
Digambarkan dalam Al-Quran, pertama Nabi Yunus mengesakan Allah dengan sebenar-benar keesaan, la ilaha illa anta. Kenapa? Karena ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, karena kecewa dengan para kaumnya, sebetulnya ia tidak sedang mengesakan Allah dalam arti kata yang sebenar. Bermakna niat dakwahnya bukan semata-mata karena Allah. Kalau semata-mata karena Allah, penolakan yang dilakukan oleh kaumnya, respon yang dilakukan oleh kaumnya, tidak akan memberi kesan sikit pun. Sikit pun. Tapi dia kecewa bila ditolak, itu mana masih ada kepentingan pribadi. Sebab itu, Allah uji, Allah timpakan musibah. Dan Nabi Yunus akhirnya mengakui kesalahannya, kemudian dikata, la ilaha illa anta. Kesalahan Yunus yang kedua, sebagai seorang nabi, meninggalkan tugas kenabian karena kecewa dengan perangai kaumnya, itu tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji menurut Allah. Allah melihat perbuatan Yunus meninggalkan itu perbuatan salah yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang utusan Allah. Tapi Yunus bukan sekadar waktu itu tidak merasa bersalah, bahkan dia fikir Allah tidak mengambil apa-apa tindakan. Nah, itu kan ayat yang kita pelajari. Nabi Yunus fikir Allah tak akan ambil tindakan. Alah, gini aja takkan Allah nak ambil kisah. Itu kesalahan kedua. Dan Nabi Yunus menyadari kesilapan ini, lalu dia bertaubat dengan ucapannya, Subhanaka. Subhanaka. La ilaha illa anta. Subhanaka. Dan yang ketiga, benar-benar ia mengakui segala kesilapannya, 100% berpunca daripada dirinya. Inni kuntu minaz zalimin. Indah 3 langkah yang dilakukan oleh Yunus alaihissalam untuk menerjemahkan makna takwa. Akhirnya, masalah yang dihadapinya diselesaikan oleh Allah. Ia dibebaskan daripada musibah yang sangat dahsyat. Dengan perintah Allah juga, ikan diperintahkan oleh untuk memuntahkan Yunus. Bukan di dalam lautan, tapi di tepian pantai. Itu luar biasa itu. Dan sebaliknya kaumnya juga melakukan satu dosa. Tapi sebelum Allah menimpakan balasan siksa, musibah terhadap mereka kerana dosanya menolak Nabi Yunus, mereka insaf. Mereka sedar, mengakui kesalahannya lalu kembali kepada Allah. Akhirnya Allah tidak jadi menimpakan balasan siksa kepada kaum Nabi Yunus. Ini contoh musibah yang menimpa manusia yang berpunca daripada kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, tempoh hari saya berikan contoh ibu Nabi Musa. Menghadapi masalah yang luar biasa beratnya. Tapi bukan karena kesalahan dia. Justru ibu Nabi Musa beri masalah yang sangat-sangat luar biasa. Justru karena ia patuh pada perintah Allah. Ini dia. Jika musibah menimpa seorang kerana kesalahannya, itu adalah teguran. Itu adalah akibat dari kesalahannya. Tapi jika musibah masalah yang menimpa manusia, bukan karena kesalahannya, tapi justru karena istiqomahnya patuh pada Allah, musibah itu fungsinya untuk mengangkat darjah seseorang. Masya Allah.
Musibah yang menimpa Nabi Yunus dan yang semakna dengannya, itu untuk menghapuskan kesalahan. Sementara musibah, masalah dihadapi oleh ibu Nabi Musa, itu untuk mengangkat darjahnya. Mengangkat darjahnya. Artinya jangan kita fikir bila seorang telah patuh pada Allah, apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah tinggal apa yang Allah larang ditinggalkan, kemudian Allah tidak akan timpakan masalah. Tidak. Boleh jadi Allah akan timpakan masalah yang sangat berat. Bukan sebagai balasan kesalahannya karena dia tidak melakukan kesalahan. Pertanyaannya, kalau hamba Allah sudah sangat patuh pada Allah, lalu kenapa Allah bagi dia masalah? Lalu untuk apa masalah, musibah, kesulitan itu? Untuk mengangkat darjahnya. Subhanallah. Jadi musibah seperti tanda kasih sayang Allah. Bila itu difahami, tentulah orang seperti ini akan bersyukur pada Allah SWT. Baik, sekarang saya berikan contoh yang kedua. Musibah yang Allah timpakan kepada hambanya, bukan karena dosa yang dilakukannya, tapi justru karena kepatuhannya kepada perintah Allah. Sangat patuh pada Allah, tapi Allah timpakan masalah yang tidak ringan. Sangat berat. Di mana manusia tidak mungkin mampu keluar daripada masalah yang dihadapinya. Mari kita lihat Nabi Musa. Kalau tempoh hari kita contohkan ibu Nabi Musa, sekarang contohnya Nabi Musa alaihissalam. Baik, yang melihat, coba lihat surah Asy-Syu'ara, surah 26. Ya. Surah Asy-Syu'ara, surah 26. Mula ayat 61 hingga 63. Oh, begini ya. Oh, itu nanti yang ketiga. Sorry, minta maaf. Pertama, kita lihat dulu surah Toha dulu. Sorry. Saya lebih tertib berurutan. Pertama surah Toha, surah 20 ayat 77. Ini sorry. Ayat pertama, mari kita lihat surah 20, surah Toha ayat 77. Ini kisah Nabi Musa dan kaumnya yang menghadapi masalah yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh manusia sepandai manapun. Tapi akhirnya Allah sendiri yang menyelesaikannya. Kenapa? Karena musibah yang dihadapi oleh Musa dan kaum ini bukan karena kesalahannya, tapi justru karena kepatuhannya kepada Allah. Baik, kita baca dahulu ayat pertama, yakni surah Toha, surah yang ke-20, ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. Walaqad, dan demi sesungguhnya, auhayna, kami telah wahyukan, ila Musa, kepada Musa. Isi wahyu Allah, perintah Allah pada Nabi Musa, an asri bi ibadi. Musa, berjalanlah kamu
pergilah kamu meninggalkan Mesir pada malam hari, biibadi dengan membawa bersama hamba-hambaku, maknanya Bani Israel. Ayat ini Allah suruh Musa membawa keluar Bani Israel untuk membebaskan mereka daripada perhambaan Fir'aun. Ratusan tahun bangsa Bani Israel diperhambakan oleh Fir'aun. Laknatullah alaih. Tiba masanya Bani Israel adalah dimerdekakan, dibebaskan daripada kezaliman Fir'aun. Allah yang memberitakan Musa untuk memerdekakan, bebaskan mereka. Musa bawa keluar hambaku Bani Israel itu dari Mesir malam hari. Asra itu mana berjalan, berpergian pada malam hari. Ingat, ada kalimat Isra Mi'raj. Nah, Isra itu mana berjalan waktu malam. Sara yasri, dia punya verb. Verbnya Sara yasri, berjalan waktu malam. Kalau Sara itu berjalan saja. Sara berjalan pagi ke petang ke siang ke. Tapi kalau Sara itu berjalan khas waktu malam. Tuh, jadi bacanya bisa sedikit. Kalau Sara berjalan tak dikaitkan dengan waktu. Kalau Sara, rohnya yang panjang, sinnya pendek, Sara berjalan waktu malam. Ah, itu. Jadi Allah perintahkan Musa membawa keluar Bani Israel dari Mesir, membebaskan mereka dari penindasan Firaun pada waktu malam. Satu. Perintah Allah yang kedua, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Musa, lalu jadikan oleh engkau bagi mereka Bani Israel yang kamu nak bawa keluar tu, tariqan, jalannya, fil bahri, di lautan, yabasan, dalam keadaan kering. Ringkas cerita, Allah suruh membawa Bani Israel daripada Mesir pergi ke Al-Ardul Muqaddasah, bukan melalui jalan darat, tapi jalan laut. Wahal masa itu, kalau Nabi Musa nak bawa Bani Israel daripada bumi Mesir ke Al-Ardul Muqaddasah, boleh lalu jalan darat. Boleh. Tanahnya bercantum. Waktu itu terusan Suez belum dibuat. Ya, pada zaman itu terusan Suez belum buat. Jadi lalu darat jalan ke boleh. Tapi Allah kata, bawa Bani Israel dari Mesir melalui jalan lautan. Yabasan, Allah katakan. Kering. Jadi, yang memilih laluan jalan laut itu bukan kehendak Musa. Allah yang menyuruh. Yang mengeluarkan Bani Israel daripada Mesir malam hari, itu bukan pilihan Musa. Itu kehendak Allah. Membawa Bani Israel dari Mesir melalui jalan laut, itu bukan pilihan Musa, tapi itu perintah Allah. Paham ya? Di sini ini saya tekankan. La takhafu darokan. Engkau tidak perlu takut akan ditangkap, dikejar oleh Fir'aun. Wala takhsyah. Dan engkau tidak perlu khawatir dan takut mati tenggelam di lautan. Perintah Allah ini memang di luar kemampuan akal kita memahaminya. Nak membawa ratusan ribu umat dari negara yang dikuasai penuhnya oleh maharaja, yang tentulah punya kekuatan ketenteraan yang hebat, itu bukan perkara mudah. Satu. Dan laluan yang mesti dilalui bukan laluan darat tapi laut, sedangkan Nabi Musa tidak menyediakan kapal. Tidak ada perahu, sampan pun tak ada. Tapi Allah yang suruh sudah.
Aku suruh kamu melalui laut, jalan laut, dan laut. Tengok, Musa tidak ada pilihan. Semua di ketetapan Allah. Dikeluarkan ke mana? Ke Al-Ardul Muqaddasah. Itu dalam surah Al-Ma'idah. Al-Ardul Muqaddasah ini jamaah sekalian, pada waktu itu, ikut Al-Quran ini, tanah yang membentang luas bermula pada sempadan Mesir sekarang hingga sempadan Turki. Hingga sebelah timur sempadan Azerbaijan. Dari Mesir hingga sempadan Turki sekarang dan sebelah timur hingga sempadan Azerbaijan, itulah Al-Ardul Muqaddasah. Bumi yang disucikan. Kalau kita belajar surah atau Al-Maidah, itu adalah negara yang Allah peruntukkan untuk kaum Bani Israel. Satu-satunya bangsa di dunia daripada dahulu hingga akhir zaman yang negaranya Allah telah tetapkan, yang grannya turun daripada Sidul Muntaha, hanya Bani Israel. Ya. Orang Melayu tinggal di Semenanjung, ini tidak ada penjelasan dalam Al-Quran, bahkan tidak ada dalam hadis pun. Iya. Orang Cina menjadi penduduk warga negara tanah besar Cina, tidak ada dayanya dalam Al-Quran, tidak ada dayanya dalam hadis. Orang India menjadi penduduk negara benua kecil, tanah India, tak ada keterangan dalam kitab suci. Tapi Bani Israel, satu bangsa yang Allah telah tetapkan negaranya. Mana negaranya? Tanah yang membentang daripada Mesir hingga Turki. Tapi kalau kita nak tahu, itu kena baca surah Al-Maidah lah. Tapi akhirnya tanah itu ditarik oleh Allah, grannya ditarik balik oleh Allah, karena Bani Israel enggan mematuhi perintah Allah. Itu kisah dalam surah Al-Maidah. Sehingga mereka diharamkan oleh Allah. Pertama, karena mereka derhaka, hukumannya ada dua. Yang pertama, mereka dibingungkan oleh Allah, tersesat di tempat itu selama 40 tahun. Petang hari, bila dia berjalan, nak cari jalan keluar dari bekas itu, pagi hari sampai di tempat ia mula. Pagi hari nak coba keluar daripada kawasan itu, jalan hingga petang hari sampai tempat mula. 40 tahun mereka, dan kebanyakan mereka mati kebuluran. Hukuman kedua, gran yang Allah berikan pada mereka, tanah yang Allah peruntukkan kepada mereka sebagai negara, Allah haramkan hingga hari kiamat. Jadi bermula di saat itu, Bani Israel sebenarnya tidak ada hak tinggal di bumi balan manapun. Kan Allah sudah haramkan. Allah bagi tanah percuma, mereka tidak mau, bahkan mereka menghina Allah. Itu kisahnya agak panjang dalam surah Al-Maidah. Ini dia. Jadi Nabi Musa disuruh Allah membawa keluar, itu bukan kehendak Musa, tapi kehendak Allah. Waktunya, masanya malam hari pun pilihan Allah. Melalui jalan laut, bukan jalan darat. Kebanyakan mufasir, ini melalui Laut Merah. Mesir melalui Laut Merah, kemudian nanti sampailah ke Jazirah Arab, nah teruslah ke Al-Ardul Muqaddasah. Bukan melalui, kalau yang sekarang terusan Suez itu, walaupun waktu itu belum ada terusan Suez. Sedangkan kapal tidak ada. Musa dia, Allah hanya kata, kamu mesti lalu jalan laut. Dan Musa patuh. Patuh sungguh. Lalu apa yang berlaku? Adakah kepatuhan Musa ini nanti akan membuat Musa tidak menghadapi masalah? Justru nanti Allah akan
timpakan masalah yang sangat-sangat luar biasa. Lihat masalahnya bermula daripada lihat surah yang keduanya ya. Surah Ad-Duhan ayat kedua, surah Ad-Duhan surah yang ke-44. Ini maksudnya hampir sama dengan surah Toha. Surah Ad-Duhan surah 44 ayat 2, 3 dan 24. Coba lihat. Ad-Duhan surah 44 ayat 23 dan 24. Ini janji Allah kepada Musa. Isinya maksudnya ada lebih kurang sama dengan surah Toha tadi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Itu ayat 23. Musa, pergilah kamu meninggalkan Mesir pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel. Bawa Bani Israel kaummu, hambaku pada malam hari. Bawa keluar, lailan. Innakum, sunya kamu, kalau kamu nanti sudah membawa Bani Israel keluar di Mesir, innakum ya kamu, wahai Musa, muttabaun. Allah sudah beritahu. Kamu akan diikuti oleh Fir'aun dan tentunya di belakang. Kamu akan dikejar. Kemana nih? Allah suruh keluar dari Mesir, bawa kaumnya. Tapi Allah beritahu juga, nanti kamu akan dikejar dari belakang. Kemana nih? Kamu akan dikejar, diikuti dari belakang. Jadi masalah. Wat rukil bahro rohwa. Ini nanti kejadiannya. Dijelaskan dalam surah Syu'ara nanti. Watruk dan tinggalkan, biarkan. Al-bahro, lautan. Rohwan, dalam keadaan terbuka, terbelah. Innahum, musuhnya mereka, jundun mukrokun. Mereka, Fir'aun dan tentara itu adalah tentara-tentara yang akan mati ditenggelamkan. Ini apa yang akan dihadapi oleh Musa sebelum Musa melaksanakan perintah Allah. Bawa keluar Bani Israil di Mesir, malam hari melalui jalan lautan. Nanti kamu akan dikejar dari belakang. Walaupun kamu tidak punya senjata, tidak punya kapal, perahu, Allah sudah beritahu. Lautan yang kaku suruh kamu melalui itu nanti akan kering. Bagaimana akan jadi kering? Musa tidak perlu bertanya. Allah sendiri yang telah berjanji. Terbelah. Kamu selamat, tetapi Fir'aun dan tenteranya mati ditenggelamkan. Allah sudah beritahu apa yang berlaku. Tapi Musa kena 100% patuh pada perintah Allah. Bila nanti menghadapi masalah, Allah sendiri akan menyelesaikan masalahnya. Baik. Betul ya Mas Yan. Akhirnya masalah itu timbul. Mari sekarang kita lihat surah Asy-Syu'ara, surah 26, surah 26, mula ayat 61. Surah Asy-Syu'ara, surah 26, mula ayat 61 hingga 63. 61, 62, 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma tara al-jam'an
Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma maka tatkala taro'a telah saling dapat melihat al-jam'ani dua kumpulan. Satu kumpulan Musa dan Bani Israel yang dikejar. Kumpulan kedua Fir'aun dan bala tenteranya yang mengejar dari belakang. Dua kumpulan ini nampaknya sudah dekat. Kenapa? Karena kedua-dua kumpulan sudah dapat saling melihat. Mula-mula, ya Nabi Musa keluar dengan selamat. Sudah jauh, tengok belakang tak ada orang kejar. Tapi ingat, Allah beritahu nanti Fir'aun akan mengejar kamu dari belakang. Ya, karena Fir'aun punya pasukan tentera yang kuat, akhirnya dapat mengejar Musa dan kaumnya. Sehingga Nabi Musa dan Bani Israel, satu kumpulan yang dikejar, sudah dapat melihat Fir'aun dan tentera yang mengejar dari belakang. Taro'a itu sudah saling melihat. Qala berkata ashabu Musa, pengikut Nabi Musa. Bani Israel, berarti yang melihat Fir'aun dan tenteranya mengejar dari belakang, sudah makin dekat, makin dekat. Mereka berkata pada Musa, Musa, inna lamudrakun. Musa, sunya kita pasti akan dikejar oleh mereka, ditangkap. Mudrak. Mereka pasti dapat menangkap kita. Ingat ya, kan? Suasana keadaannya waktu itu. Musa dengan ribuan umatnya berada di tepian pantai. Oke, sudah tepian pantai. Nak terus maju ke depan tidak mungkin karena depannya lautan. Mati. Kapal tak ada. Perahu tidak ada. Sementara melihat ke belakang, Fir'aun dan tenternya sudah makin dekat. Mengejar mereka. Nak terus ke depan tak mungkin karena depan lautan. Nak melawan, nak mundur belakang melawan Fir'aun dan tenternya juga tidak mungkin karena mereka tidak bersenjata, sedangkan Fir'aun lengkap dengan persenjataan. Nak duduk aja di situ, tak bergerak, pun lama-lama ni Fir'aun akan tangkap dia, mati juga. Tengok. Kalaulah kita, coba kita bayangkan kita berada di tempat itu waktu itu. Nak terus ke depan, mati karena terjun ke laut, mati. Nak ke belakang lawan Fir'aun, boleh jadi memang kemungkinan besar kalah juga, mati juga. Nak berserah diri situ aja duduk temenung, ditangkap juga, dibunuh juga oleh Fir'aun, mati juga. Jadi daripada segi zahiriah, ya memang logik lah kalau pengikut Musa, Bani Israil kata Musa, habis kita Musa. Kita sedang ini masalah yang tidak ringan nih. Masalah yang dihadapi oleh Musa dan kawan tidak ringan. Nyawa taruhannya. Tapi Musa ingat, membawa keluar mereka bukan kemauannya, tapi perintah Allah. Memilih jalan laut bukan keinginan Musa, tapi kehendak Allah. Karena kepatuhan sepenuhnya, 100% pada Allah, sekarang menghadapi masalah. Masalahnya luar biasa. Nak terus ke depan mati, nak melawan pun mati, nak duduk di situ pun mati. Gimana nak selamatkan ini? Akal kita memang tidak mungkin mencari jalan keluar. Makhroja tak mungkin ada menurut kita. Sepandai manapun seorang, pasti tidak akan menemukan makhroja, jalan keluar. Gimana nak keluar masalah yang berat ini? Ke depan mati, belakang mati, duduk situ pun mati, duduk oleh. Sebab itu, jika kaum Nabi Musa panik luar biasa, bahkan mereka yakin tak lama lagi mereka ditangkap dan dibunuh, ya wajarlah. Tapi apa kata Musa? Apa jawab Musa? Qala
Ayat selepasnya, 62. Qala, berkata Musa, kalla, kalla, kalla. Tidak, tidak, tidak. Kata Musa, tidak begitu, wahai kaumku. Kamu fikir kita akan mati ditangkap oleh Fir'aun. Kita akan mati terjun ke laut. Ya, tidak, kita akan selamat. Tidak mungkin kita akan. Memang benar kita menghadapi masalah. Tapi tidak mungkin kita dikejar, ditangkap. Kenapa Musa kata itu? Inna ma'iya Rabbi. Sesungguhnya bersama aku adalah Tuhanku. Rob aku bersama aku, saya din, ia akan memberi petunjuk padaku. Dia yang akan memberitahu, menunjukkan padaku jalan keluarnya. Kita menghadapi masalah yang sedahsyat ini, saat kita ini, bukan karena kita menderhaka pada Allah. Justru karena kita patuh kepada perintah Allah tanpa belah bagi. Sebab itu jika kita menghadapi masalah, kerana kita patuh pada Allah, jangan khawatir. Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Nah, inilah kunci dia. Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Kita tidak perlu ricik. Memang kita tak mampu. Macam mana nak selesaikan masalah? Buatlah analisa paling tak mungkin. Tapi ingat, kita menghadapi masalah ini bukan karena kita menderhaka pada Allah, justru karena kita patuh kepada Allah. Sebab itu, Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Musa itu yakin, kalla, tidak mungkin. Tidak mungkin kita terkejar. Keras kan tuh bahasa dia, kalla, bukan la saja, kalla. Tak tahu apa bahasa Melayunya. Kalau la, mana tidak, ini kalla. Ya, mungkin. Ya, nehi. Mungkin begitulah Musa kata. Nunggah. Itu Musa kata. Dalam keadaan sangat panik, mencekam itu sama. Pikiran kaum Nabi Musa dah buntu, tak tahu macam mana nak menyelamatkan diri. Musa pun sebenarnya tidak tahu macam mana nak menyelamatkan dirinya dan kaumnya. Tak tahu, Musa pun tak tahu. Tapi dia yakin. Kita menerima masalah karena patuh perintah Allah. Jadi bila karena kepatuhan kita pada menyelesaikan masalah, Allah sendiri akan menyelesaikannya. Betul. Musa yakin saya din. Tuhanku aku. Bagaimana cara Allah memberikan jalan keluar. Fa'auhayna ila Musa. Lalu kami, katalah waktu itu, dan kali itu kami wahyukan kepada Musa. Kami perintahkan kepada Musa. Musa, anid rib bi'asokal bahr. Musa, pukul oleh engkau lautan itu dengan tongkatmu. Kamu bawa tongkat, Musa. Tongkatmu itu kan pernah aku kehendaki jadi ular tempoh hari. Oh iya, jadi ular. Itu bukan tongkat biasa, Musa. Bila aku suruh kamu campak tongkat itu, kami pukul, nanti akan berlaku keajaiban atas kehendak aku. Jika tempoh hari aku suruh kamu campak tongkat, dan tongkat jadi ular, sekarang pukul lautan depanmu itu dengan tongkatmu. Sudah, pukul aja. Kamu tidak perlu fikir nanti apa akan berlaku. Aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Selepas Musa pukulkan tongkat ke lautan, fanfalaqo, Masya Allah. Ini berlaku depan mata. Secara fizikal boleh dilihat oleh kaum Musa dan juga oleh Fir'aun waktu itu. Fanfalaqo, fa itu mana lalu, bukan maka. Maknanya tidak menunggu masa lama. Begitu dipukul, lalu infalaqo. Lautan itu terpecah, terbelah menjadi dua bagian. Tiba-tiba airnya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Fakana kullu firqin.
Dan adalah tiap-tiap bagian air yang terbelah itu menjadi macam dinding kataudil azim, macam bukit. Tiba-tiba lautan itu terbelah, macam bukit terbelah menjadi highway, jalan yang sebenarnya Allah janjikan lautan nanti kering, sekarang kamu boleh lalu. Tidak perlu pakai sampan, tidak perlu. Tengok, cara Allah menyelesaikannya. Ini bukan Musa yang menyelesaikannya. Bukan, ya tidak mungkinlah teknologi apapun. Jadi, ya mas kalian, jika kita patuh kepada Allah, berusaha untuk patuh sepenuhnya pada Allah, apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan, tanpa memikirkan risikonya. Dan nanti bila berlaku risiko madarat kepada kita, Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Bukan sekadar Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita, musibah, ujian Allah tiga itu bukan untuk menghapus dosa kita, karena kita telah patuh pada Allah. Itu yang untuk mengangkat derajat kita. Inilah keistimewaan. Patuh pada Allah, takwa kepada Allah. Takwa pada Allah. Nabi Yunus memang diuji, betul. Tapi dia seorang yang Nabi Musa bertanggung jawab. Menjaga keselamatan kaumnya yang ribuan jumlahnya. Kita mungkin diuji karena kita banyak melakukan kesalahan, maksiat di muka bumi, menebang hutan semaunya, meratakan bukit sesuka hatinya, buang sampah merata-rata, melepaskan karbon dioksida tanpa kawalan, sehingga iklim sudah tidak lagi seperti dahulu. Dunia mengalami masalah climate change, global warming, dan apapun istilahnya, rusak sana sini, lautan rusak, data rusak, ya itu memang kesalahan kita. Itu adalah balasan Allah dari kesalahan kita, jelas sekali. Bagaimana penyelesaiannya, jalan keluarnya, takwa pada Allah. Takwa balik. Betul kan? Kalau katalah punca kemarau panjang karena pokok di muka bumi berkurangan, ya tanam lagi pokok. Dahulu berapa batang yang kamu dah tebang untuk bina kawasan penempatan? Oh, 10.000 ya Allah. Ya kamu kena tanam balik lah. Paling tidak 7.000. Kenapa banjir, hujan, banjir? Ya, macam mana tak banjir? Saluran air sungai sudah kamu cetekkan, kamu dangkalkan, kamu sempitkan. Ya, kamu korek lah. Nah, itu kembali. Itu nama takwa itu betulkan semula. Dan jangan ulangi. Itu kalau musibah menimpa kerana kesalahan kita. Kita sendiri yang mesti berusaha untuk mencari jalan keluar. Jalan keluar yakni kembali kepada apa yang Allah tetapkan. Tetapi jika musibah yang menimpa itu bukan karena dosa kita, bukan karena kesalahan kita, tapi justru karena kepatuhan kita pada Allah secara total, mutlak, Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Allah sendiri akan memberikan jalan keluar. Dan musibah mereka itu tujuan untuk mengangkat derajat kita makin naik, makin naik. Subhanallah. Begitu cara Allah memperlakukan hambanya yang patuh. Tapi kita ini kadang-kadang terlalu berandai-andai, terlalu cermat menganalisa, walaupun analisa kita itu tak mungkin paling benar. Yang paling betul yakni ikut apa yang Allah suruh. Bila Allah salah kata buat saja. Risikonya nanti Allah tanggung, bahasa mudahnya. Ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah kembali segala urusan. Bahasa awamnya, risiko Allah tanggung. Kita sebagai hamba Allah yang mukmin sejati hanya suruh buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang tegak. Kalau itu haram, ya tinggal. Walaupun mungkin menurut analisa kita yang terlalu minta maaf kalau dalam bahasa agama,
terlalu mengikuti hawa nafsu, terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu mendewa-dewakan akalnya. Saya tahu ini benda ini haram, memang tak boleh buat. Tapi kalau aku tak buat, memanglah aku dapat pahala karena ini haram. Tapi kalau aku tak buat, nanti aku rugi sekian-sekian. Menurut analisa saya, perugian ini, insyaAllah. Kita kena buat benda ini walaupun haram. Nah, kita takut risiko. Walhal, Masya Allah. Risiko seberat apapun yang akan menimpa kita. Kerana kita patuh pada apa yang Allah tetapkan. Itu Allah sendiri yang tanggung, Allah sendiri akan menyelesaikannya. Ini dayanya dalam Quran. Ini contohnya. Jadi ini bukan hanya kisah sejarah. Ini teladan. Begitulah sunnatullah yang Allah akan terapkan pada semua hambanya. Tapi memang tidak mudah karena manusia biasanya lebih yakin kepada andaian yang ada dalam kepala dia daripada yakin pada janji Allah. Yalah, saya akan begini, kalau begini, kalau aku tak buat ini nanti akan begini. Tapi kalau aku buat memang tak boleh, benda ini haram. Jadi macam mana? Ya, kita terlalu yakin kepada analisa pikiran kita yang terhad. Sedangkan Allah sudah berjanji. Ini contohnya. Coba jamaah sekalian. Kalau kita renung betul-betul lah. Mana agak-agak musibah yang lebih besar atau paling tidak sebanding dengan masalah yang dihadapi oleh Musa sebagai pemimpin, membawa keluar ratusan ribu orang dalam keadaan sangat kritikal seperti itu. Bayangkan kalau mereka tiba-tiba tertangkap. Bukankah makna reputasi Musa hancur? Jangankan Bani Israil yang belum beriman, yang ada beriman pun mungkin murtad balik. Engkau ni bohonglah Musa. Kau kata nak selamatkan kami daripada perhambaan Fir'aun, lah rupanya engkau telah menjahanamkan kami. Kau bohong. Mungkin. Jangankan yang kafir, yang asal beriman pun mungkin menjadi ragu. Itu andaian, tapi tidak. Allah kata, sudahlah Musa, buat sajalah apa yang aku suruh buat. Ikut apa yang aku dan yakin. Nanti bila kamu ada masalah, dan memang akan ada masalah, Allah sudah beritahu. Nanti kamu akan dikejar oleh Fir'aun dari belakang. Allah sudah beritahu sebelumnya. Dikejar, macam mana kita dikejar? Mereka bersenjata, kita tak ada senjata. Iya. Dan kita nanti pasti akan terperangkap di tepian laut. Karena Allah suruh kita lalu jalan laut. Macam mana masalah kita? Ya, kalau kita berkata, memang akal tak mampu menyelesaikannya. Tapi Allah kata, sudah, kamu ikut saja. Bila ada masalah, aku sendiri akan menyelesaikannya. Dan betul. Cara Allah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Musa, ya bagi Allah sangat mudah. Dibelah ke lautan, hanya dengan diketuk dengan tongkat. Tapi itu pun menunggu perintah Allah. Kalau Musa kata mandai main ketuk aja sebelum ada arahan, ya tak jadilah. Paling-paling hanya basah mukanya terpecah air laut lah. Atau patah tongkatnya. Karena ini 100%. Itulah janji Allah. Bermakna tidak ada orang yang rugi. Orang bertakwa ini tak ada yang rugi. Orang yang patuh pada perintah Allah, yang wajib kena buat, yang haram tinggal, takkan yang rugi, semua akan berjaya. Dunia akhirat. Di dunia Allah selesaikan segala masalahnya, di akhirat masuk surga. Tapi itulah, hawa nafsu ini terlalu kuat. Dia kadang orang lebih percaya pada andaian dia, analisa dia, andaikan dia kajian dia buat aku ni. Subhanallah. Ini yang kita adalah mohon pada Allah agar Allah berikan kita hati yang terang benderang, yang bercahaya, sehingga kita mampu meyakini seyakin-yakinnya apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala 100% demi kebaikan dan manfaat kita.
Allah tidak punya apa-apa kepentingan ketika menyuruh kita melakukan perintahnya. Allah juga tidak punya apa-apa kepentingan ketika dia melarang kita melakukan satu perbuatan. Semua perintah Allah yang kita mesti wajib kita lakukan, semua larangan Allah yang mesti kita tinggalkan, itu demi kebaikan kita. Kalaupun setelah kita mematuhi perintah Allah dan larangannya, kita beri masalah yang dahsyat, yang mustahil akal mampu menerimanya, jangan khawatir. Ilallahi turja'ul umur. Bahasa awamnya, Allah tanggung risikonya. Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Dan kita tidak perlu tanya pada Allah, ya Allah, macam mana engkau nak selesaikan masalah ini? Ini masalah berat, ya Allah. Ini tidak mungkin kami sekarang. Iyalah, kalau kita nisbahkan diri kita, kita tak mampu nak menyelesaikan masalah. Musa, walaupun usaha Allah, tak mungkin dapat menyelesaikan, mencari jalan keluar ketika dalam keadaan seperti itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin bagi manusia, walaupun seorang rasul, tapi bagi Allah, benda yang sangat-sangat yasir, mudah sekali. Hanya kun fayakun. Inilah ujian. Inilah musibah. Inilah masalah. Allah tibakan bukan karena dosa kesalahan hambanya, tapi justru karena kepatuhannya. Dan musibah seperti ini, tujuan untuk mengangkat derajat hamba tersebut, dan Allah sendiri akan menyelesaikan masalahnya. Subhanallah. Itu satu. Paham ya? Baik, sekarang contoh yang lain. Ya, mungkin kok bentuknya berbeza kisahnya, tapi konsepnya sama. Message-nya sama. Yang tiga ini, yakni kisah Ibu Nabi sudah, kisah Musa, sekarang kisah Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa. Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam. Bukan Nabi. Bukan Nabi. Tadi ibu Nabi Musa, bukan Nabi. Nabi Musa, Nabi. Sekarang Maryam, bukan Nabi, tapi ibu Nabi. Mari kita lihat ayatnya, jelaskan. Agak panjang, tapi nanti pengajaran kaitan dengan tajuk kita saya tunjukkan. Mari kita lihat surah Maryam, surah 19. Surah Maryam, surah 19, bermula ayat 19. Bermula ayat 19 hingga 30 paling tidak. Baik, saya bacakan mula ayat 19. Surah 19, mula ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Qala berkata, kisahnya begini jamaah sekalian, Maryam alaihissalam ini telah dinazarkan oleh ibunya ketika masih dalam kandungan. Nanti bila ke dunia, Maryam akan diserahkan sebenarnya pada Allah. Hidupnya hanya untuk ibadah saja. Tidak ada tugas lain. Dan Allah terima. Lalu diasuh oleh Nabi Zakaria. Yang masa-masa kanak-kanak. Dan dia sebenarnya bukan orang lain. Karena Nabi Zakaria ini suami kepada makcik Maryam. Istri Nabi Zakaria ini adik-beradik dengan ibu Maryam. Maryam punya ibu, nama dia Hannah. Hannah. Yang biasanya banyak dipakai nama ini oleh orang Kristen. Walaupun orang Islam boleh, itu ibu Nabi Ibu Maryam.
bentuk Wan, opah Nabi Isa. Kan bagus namanya Hannah. Itu Wan itu opah Nabi Isa. Dia adik-beradik dengan istri Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria, nama dia Elizabeth. Namanya Elizabeth. Ya, karena bukan orang-orang Arab, ya bukan bahasa Arab lah. Jadi bila Maryam dijaga, dibesarkan, diasuh oleh Zakaria, bukan orang lain, mana oleh Pak Cik sendirilah. yakni suami kepada antinya. Kerjanya ibadah, ibadah, ibadah itu saja. Nabi bukan mihrab, buatkan mihrab, tempat khas untuk ibadah. Maryam ingin meningkatkan ketekunannya dalam ibadah, akhirnya meninggalkan rumah Nabi Zakaria, buat mihrab di tempat yang agak jauh. Ingin menyepi, ingin menyendiri, mengasingkan diri, nak fokus beribadah pada Allah. Dalam keadaan keseorangan itu, di tempat yang bukan apa kejadian, beruzlah istilahnya, daripada Allah, tiba-tiba Allah utuskan Jibril alaihissalam ke mihrab Maryam. Dan Jibril datang ini tidak dalam bentuk aslinya, tapi menjadi manusia sempurna. Wih, terkejut Maryam. Lelaki, menjadi lelaki, terkejut. Seorang perempuan suci, kuat ibadah, tiba-tiba ada seorang lelaki datang ke tempat yang sepi seperti itu. Ya, pasti terkejutlah Maryam. Ini apa laki ini? Pasti suudzon lah. Karena tak tahu itu Jibril. Jibril pula yang menjadi manusia sempurna laki ini, dia bagi tahu pula pada Maryam. Berkatalah Jibril, innama ana rasulur rabbik. Maryam, hanya saja aku ini utusan Tuhanmu. Aku ini diutus oleh Allah untuk jumpa kamu. Li ahaba laki gulaman zakiyya. Lagi Maryam seram sejuk. Tujuan aku datang ini, yakni li ahaba laki. Supaya atau kerana aku nak memberikan kepada engkau, buat engkau, gulaman zakiyya. Seorang anak yang suci. Coba. Seorang wanita, anak dara yang suci, takut Allah, sedang bermunajat di uzrah di tempat yang sepi seorang diri. Tiba ada lelaki datang, tak dikenalnya, lalu berkata, aku datang ni nak bagi engkau anak. Kan seram sejuk Maryam. Tapi selepas ia berkata dia utusan Allah, yakni Jibril, lalu Maryam menjawab, qalat anna yakunu li gulam. Berkatalah Maryam, bagaimanalah adalah aku hendak mempunyai seorang anak. Macam mana aku nak punya anak? Gulam ni mana merujuk anak laki ya mas kiranya. Gulam itu merujuk pada anak laki. Walam yamsasni bashar. Sedangkan tidak pernah diriku ini disentuh oleh manusia. Tak pernah ada seorang manusia menyentuh aku. Walam aku baghiyah, dan aku bukanlah perempuan baghiyah yang jahat. Minta maaf bahasa yang mudah, agak kasar sikit. Bagaimana aku nak punya anak, sedangkan aku ni tak pernah disentuh oleh lelaki, maknanya aku tak pernah kahwin. Jangan kahwin, kenal lelaki pun tak pernah. Jangan mengadakan hubungan suami isteri, disentuh lelaki pun aku tak pernah. Dan kedua, aku ni bukan perempuan baghiyah. Bahasa orang awam, minta maaf agak kasar ni, aku ni bukan perempuan kufu-kufu malam. Itu kufu-kufu malam namanya. Kufu-kufu malam tu maknanya yang kelip-kelip lah. Kufu kan firefly itulah kufu malam tu. Kenapa orang Melayu kata kufu malam?
Ya rupanya kelip-kelip itu, yang perutnya mengeluarkan cahaya itu hanya yang betina aja rupanya. Hanya yang betina, yang jantan. Dan itu pun bukan sepanjang masa. Hanya bila tiba musim mengawan, si betina bila sudah musim mengawan cari pasangan, maka perutnya mengeluarkan cahaya, kelip-kelip. Tujuannya untuk menarik perhatian si jantan. Tujuannya. Dan bila sudah termakbul hasratnya, ya sudah, tidak kelip-kelip lagi. Itu gamaknya orang Melayu akhirnya, perempuan yang keluar malam-malam, yang jual diri namanya kufu-kufu malam. Mana kelip-kelip lah. Tapi sekarang kelip-kelip sudah jadi nama syarikat penerbangan, Firefly. Jadi rupanya menurut sunatullah, perempuan boleh punya anak, menurut sunatullah hanya dua. Pertama, karena sudah kawin. Kedua, kalau belum kawin, dia kufu-kufu malam. Ya, dan aku bukan mereka. Aku belum kawin dan aku bukan perempuan jahat. Macam mana aku pula punya anak? Kata Maryam. Qala kadalik. Jibril menjawab. Demikianlah Maryam. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Berkatalah Tuhanmu. Bila kamu rasa pelik, kamu tidak mungkin punya anak karena kamu belum bersuami dan kamu bukan perempuan jahat, Allah berkata, huwa alayya hayyin. Yang sebenarnya itu bagi aku sangat mudah. Allah kata Maryam, nak bagi engkau anak walaupun engkau belum bersuami dan engkau bukan perempuan jahat, itu bagi Allah hayyin. Kacang. Benda kecil. Menurut kamu mustahil, tapi bagi Allah mustahil. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Dan karena kami, kata Allah, hendak menjadikan anakmu nanti ayatan linnas. Tanda-tanda, bukti-bukti kebenaran kami bagi sekali manusia, wa rahmatan minna, dan rahmat dari kami buat seluruh manusia. Wa kana amram maqdiya. Ingat, wa kana dan adalah ini, kamu mesti mengandung, kamu mesti punya anak, walaupun kamu belum bersuami, dan kamu bukan perempuan jahat, amram maqdiyah. Ini adalah satu perkara yang mesti terlaksana. Maqdi itu sudah ditetapkan, qadha. Baik, poinnya jamaah sekalian. Maryam mengandung bukan pilihan dia. Satu. Iya. Maryam mengandung bukan kehendak, bukan pilihan dia. Kalau ikut pilihan dia, tentu dia tak mau mengandung. Belum bersuami. Dia tak betul buat ibadah. Yang menetapkan Maryam itu mengandung, pilihan Allah. Allah yang pilihkan. Maryam tidak boleh menolak. Dan Maryam tidak boleh kata, ya Allah kenapa lah kau susahkan aku mengandung ini, apa nanti kata orang. Hujan yang sangat berat. Ingat, ini Allah yang pilih. Maryam hanya menjalani saja, ikut saja. Kandungan sudah mulai membesar, akhirnya tiba masa untuk dia melahirkan anak. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Lalu telah menyebabkan membawa Maryam al-makhad, masa untuk bersalin. Membawanya ila jid'in nakhlah, pergi ke sebatang pokok tamar. Nakhlah itu makna saya yakni palm ya, palm tree, pokok palma. Ya, termasuk tamar, pokok kurma, kelapa sawit, pinang, itu dalam bahasa panggil nakhlah. Palma lah, pokok palma. Sebab kalau tamar bahasa kurma misalnya kan tamar. Maryam pergilah. Makin jauh daripada khayak ramai. Dah tiba masa nak bersalin, cari tempat yang sunyi untuk mudahkan ia bersalin. Ingat, anak ini bukan pilihan Maryam, tapi anugerah langsung daripada Allah. Maryam hanya menjalani saja. Carilah tempat bersandar. Jadi Maryam bersalin bukan di hospital kerajaan.
Jauh sekali di hospital swasta. Jauh sekali di hospital pakar. Tak ada. Jangankan dokter pakar, bidan pun tak ada. Ini ibu Nabi Musa. Yang dari itu yakni Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Masa kelahiran di tempat yang sunyi, tak ada siapa yang mengetahui. Dahlah lahir tanpa bapak. Ketika Maryam melahirkan anak nih, Maryam sudah membayangkan, ini masalah yang besar akan aku hadapi. Maryam sudah membayangkan, dikata apa? Qalat ya laitani mittu qabla hadha. Aduhai, jika sekiranya aku mati saja sebelum ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan adalah aku menjadi manusia yang dilupai. Maryam berhayal dalam bahasa kasonya, kalaulah aku disuruh memilih oleh Allah, sama ada aku disuruh memilih mati sebelum aku dewasa, sebelum aku mengandung anak ini, atau mati sekarang, aku memilih mati dahulu ketika masih remaja, ketika masih belum mengandung. Itu lagi bagus. Jadi tak akan menghadapi masa ini. Bayangkan, seorang perempuan suci mengandung anak, sekarang melahirkan anak tanpa suami. Nanti apa kata kaumnya? Maryam sudah nampak nih, saya bayangkan. Lama-lama tidak mungkin aku terus hidup di tempat sini. Aku apa? Balik ke kampung. Nanti bila aku balik kampung, apa kata kaum aku? Kalau aku ditanya ini anak siapa Maryam, jika aku kata ini anak aku, mana mereka percaya? Mereka tahu aku belum kawin. Tapi kalau aku kata ini anak pemberian langsung daripada Allah, mana mereka percaya? Nak kata ini anak aku, mereka tak percaya karena Maria belum kawin. Nak kata ini anak pemberian Allah, mereka lagi tidak percaya. Pasti kaumnya nanti akan tuduh, ini anak haram. Maryam, engkau telah menjual diri kamu. Kamu telah melakukan perbuatan yang keji. Sedangkan Pak Cikmu Zakaria, orang yang alim, orang yang dikasih Allah. Darah keturunan family tree kamu semua orang-orang baik. Ibu kamu orang yang terpuji. Tergamak kamu melakukan perbuatan terkutuk ini hingga punya. Pasti itu yang dilontarkan, tuduhan itu yang dilontarkan oleh kaumnya. Maryam sudah nampak menggambarkan itu. Dan wajar kalau mereka sudah begitu. Karena menurut sunatullah, perempuan boleh punya anak kalau ia telah bersuami atau dia perempuan jahat. Maryam belum bersuami. Pasti anak ini anak luar nikah. Bayangkan seorang perempuan suci pilihan Allah akan dituduh berzina, perempuan menjual diri, cemana agaknya tuduhan. Pasti sangat berat. Kalau perempuan katalah yang memang rusak moralnya, karena dia memang mengandung di luar nikah, lalu dikata ini anak luar nikah, ya mungkin tuduhan itu biasalah. Ini tuduhan kepada orang yang sangat suci. Dan Maryam tak mampu nak membayangkan, cemana aku nanti nak mengelak daripada tuduhan keji ini. Hancur namaku di hadapan mereka. Maryam sudah membayangkan musibah yang sangat besar. Kalau aku cerita yang sebenarnya siapa anak ini, mereka tak percaya. Jika aku kata ini anak aku belum kawin, tak percaya juga. Maka satu-satunya yang terbayang oleh Maryam, pasti mereka menuduh aku ini anak luar nikah. Dan itu yang Maryam bayangkan, luar biasa. Ini musibah. Perempuan suci dituduh oleh seluruh kaumnya melakukan perbuatan keji. Tapi Allah, ingat ya, Maryam menghadapi masalah ini, Maryam punya anak, mengandung dia punya anak, dan itu bukan pilihan Maryam. 100% Allah yang pilihkan.
Maryam hanya menjalani apa yang Allah telah. Tidak ada pilihan. Nah, sekarang bila Maryam menghadapi masalah, Allah sendiri akan menyelesaikan masalahnya. Maryam tidak perlu khawatir. Bahasa mudahnya, Allah yang tanggung risikonya. Betul ya mas kalian. Ketika Maryam dalam keadaan kebingungan membayangkan musibah yang akan dihadapi nanti bila balik ke kampung halaman, tiba-tiba fanadaha min tahtiha, lalu memanggil Maryam min tahtiha dari bawahnya, Allah tahzani, janganlah engkau bersedih, qad ja'ala rabbuki, sungguh Tuhan engkau telah menjadikan tahtaki di bawah engkau ini sariya, aliran air sungai. Ayat ini ada dua tafsiran ya mas kalian. Tafsir yang pertama, kebanyakan mufasir memahami Maryam yang baru melahirkan anak, dalam keadaan membayangkan macam mana nanti aku nak menepis tuduhan jahat, tiba-tiba ada suara yang Maryam dengar dari bawahnya. Suara itu memanggil Maryam, Maryam, jangan sedih. Jangan sedih. Tuhanmu telah menjadikan di bawah kamu ini saria. Saria itu pertama saliran air. Saliran air. Jadi kalau kamu dahaga, minum. Karena ada air. Itu tafsir kebanyakan pasir. Tapi ada tafsir kedua, dan saya pribadi memilih tafsir yang kedua ini. Kalau yang pertama itu, yang memanggil Maryam itu Jibril. Jibril panggil Maryam, jangan sedih. Di bawah kamu ini ada mata air, kalau kamu dahaga kamu boleh minum. Itu tafsir kebanyakan mufasir. Dan suara itu datang dari Jibril. Tapi ada tafsir yang kedua. Dan secara pribadi, saya mengikuti tafsir yang kedua ini. Karena itu dahulu yang diajar terus. Siapa yang memanggil-manggil Maryam tadi, Ben? Isa alaihissalam. Nabi Isa yang baru dilahirkan, dia tiba-tiba ditakdirkan oleh boleh berkata-kata pada Maryam. Wahai ibu jangan sedih. Karena ibu yang Allah telah menjadikan yang di bawah ibu ini, maknanya Nabi Isa itulah Saria. Saria mana kedua? Mulia. Saria maknanya dua. Mana pertama? Aliran sungai, anak sungai. Mata air. Yang kedua, mulia. Tafsir yang kedua ini nampaknya lebih realistik, lebih masuk akal. Kenapa? Oh, anakku rupanya boleh bercakap walaupun baru lahir. Walaupun baru lahir rupanya boleh bercakap-cakap. Jadi kalau ada apa-apa masalah, ya mananya anakku boleh membantunya. Yang kedua ini lebih realistik. Saya memilih tafsir yang kedua. Tanpa menyalahkan penafsiran yang pertama. Walaupun kebanyakan mufasir mungkin diajar yang ikut pertama. Jibril yang panggil-panggil. Tapi kalau Jibril panggil-panggil mungkin ya kita boleh melakukan pertanyaan lah. Karena panggilan itu datang dari bawah Maryam. Maryam baru bersalin. Kenapa Jibril berada di bawah Maryam ini cari apa? Cari apa? Sedangkan malaikat ini bila memanggil manusia atas perintah Allah, itu datang dari atas. Carilah dalam ayat Quran. Panggilan malaikat itu datang dari atas. Tak ada yang daripada bawah. Ini pula datang di bawah perempuan yang baru melahirkan anak. Nah, itu nampaknya susah sedikit nak menerima tafsir yang pertama. Jadi tafsir yang kedua, secara pribadi saya mengikutinya, yang memanggil-manggil saya itu yakni Isa yang baru dilahirkan. Lalu apa kata Isa? Yang baru lahir ini boleh bercakap. Fakuli washrobi. Makanlah, wahai Maryam, ibuku. Washrobi, minumlah. Waqarri aina, dan senangkanlah hati kamu. Tak payah sedih.
Sekarang gini, bila kamu membayangkan masalah yang kamu akan hadapi, tuduhan-tuduhan jahat daripada kaum kamu, bila nanti kamu bawa aku balik ke kampung halaman, begini. Fa imma taroyinna minal bashari ahada, maka jika benar-benar engkau telah melihat manusia di luar sana yang menuduh kamu bukan-bukan, kamu berzina dan anakmu ini anak luar nikah lah, fakuli, katakan pada mereka, jawab pada mereka, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernadar kerana Allah. Yani nadar sauma. Puasa tidak bercakap. Puasa tidak bercakap itu namanya sauma. Kalau puasa tidak makan minum itu siyama. Siam, puasa menahan diri daripada makan minum. Itu siam. Kalau saum, menahan diri dari puasa dengan menahan diri daripada berkata-kata. Penggunaannya berbeza. Terjemahnya sama. Saum puasa, siam pun puasa. Tapi penggunaan dalam Al-Quran, siam itu menahan diri, puasa menahan diri daripada tidak makan dan minum. Saum, puasa menahan diri daripada bercakap. Boleh makan. Tapi tak macam mana, kadang-kadang ada orang niat puasa. Puasa lalu niatnya dilafazkan, niatnya apa? Nawaitu sauma ghodin. An adai fadis sahri. Kalau ikut terjemahan, kalau ikut gunakan kalimat Al-Quran, nawaitu sauma ghodin, sengaja aku niat nak puasa tak cakap esok hari. Kan dia kata saum bukan siam. Bukan siam. Itu agak lucu sikit lah. Itu lucu sikit. Jadi Maryam disuruh oleh Allah melalui anaknya, nanti ibu, kalau ada tuduhan yang liar, kamu diam sajalah ibu. Katakan saja yang kamu sedang berpuasa, tak cakap. Sudah, jangan respon, jangan jawab. Betul jamaah sekalian. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Lalu Maryam datang dengan membawa Isa kepada menjumpai kaumnya. Tahmiluhu, dia gendong. Maryam menggendong Isa yang masih bayi balik jumpa kaumnya. Kaumnya melihat Maryam bawa anak terus melontarkan tuduhan keji. Qalu, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sangat-sangat keji. Kamu telah berzina, Maryam. Anak ini anak luar nikah, Maryam. Ini Maryam sudah bayangkan sebelumnya. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka na abuki mra'asau, bapa engkau bukan lelaki yang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu pun bukan perempuan yang jahat. Tergamak engkau Maryam. Ayah kamu orang yang baik, ibu kamu orang yang terhormat. Tergamak kamu melakukan kerja ketuk-kutuk ini. Melakukan zina hingga melahirkan anak luar nikah. Itu tuduhan kaumnya. Tapi ingat, Maryam sudah diingatkan, apa saja tuduhan yang mereka dengar, Maryam perlu diam. Maryam hanya perlu kata, aku tak boleh cakap karena aku puasa tak cakap. Karena tuduhan itu terus-menerus, akhirnya Maryam apa? Fa'asyarat ilaih. Maryam memberi isyarat kepada anaknya yang masih bayi itu, yakni Isa. Bahasa mudanya beginilah kaumku. Jika kamu terus menuduh aku bahwa aku berzina dan anak aku ini anak luar nikah, aku tak akan terangkan bagaimana kedudukan sebenar anakku ini, kamu tanya sendirilah kepada dia. Sebab kalau aku yang cerita, nanti kamu tak percaya. Sudahlah kamu tanya pada anakku yang masih bayi. Asyara ilai. Mereka disuruh tanya sendiri pada Isa yang masih bayi. Kaumnya merasa dilecehkan. Mereka kata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Hai Maryam, macam manalah kami akan berkata bercakap dengan seorang bayi yang masih berada dalam buaian.
Aku kata kamu yang berdosa. Aku perlu jawaban kamu. Kenapa kamu suruh anak kamu yang masih bayi untuk menjawab? Bagaimana mungkin? Itu kata kaumnya. Mustahil bayi boleh bercakap-cakap. Saat itulah betul-betul Allah menunjukkan kekuasaannya, memberikan jalan keluar kepada Maryam. Tuduhan jahat yang dekat oleh kaumnya kepada Maryam, Maryam tidak mampu menyelesaikannya, Allah sendiri yang memberikan jalan keluar. Karena Allah sudah berjanji. Karena ketaatan Maryam, bila ada karena kepada Allah, nanti bila berlaku masalah, Allah sendiri akan menunjukkan jalan keluar. Saat itulah Isa yang masih dalam buaya, masih bayi berkata, Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Berkatalah Isa yang masih dalam buayan, didengar oleh orang-orang Yahudi, sesungguhnya aku ini hamba pada Allah. Aku hamba pada Allah. Ataniyal kitab. Allah memberikan aku kitab. Nah, ini mana aku akan jadi nabinya. Wa ja'alani nabiyya, dan Tuhanku akan jadikan aku nabi. Jadi kalau kamu tuduh aku anak luar nikah, salah. Aku ini nabi Allah. Terkejut monyet nih Yahudi yang sekian. Cemana bayi boleh berkata-kata? Jadi ini jawaban Allah. Seakan-akan Allah kata, kamu kata perempuan yang belum bersuami dan juga bukan perempuan jahat, tak mungkin punya anak, tak mungkin mengandung. Kamu kata begitu? Iya. Sekarang kamu lihat, bayi boleh cakap. Bila Allah kehendaki, bayi yang biasa tak boleh cakap, tak boleh cakap. Maknanya kalau perempuan itu walaupun belum bersuami dan bukan perempuan, bila Allah kehendaki punya anak, punya anak. Maryam cukup rileks. Sekarang Maryam terbebas, bersih dari tuduhan jahat. Kaumnya tidak mampu terus menuduh karena bayinya membelanya. Dan inilah cara Allah membela, menyelesaikan masalah hambanya. Yang dia menghadapi masalah, dan masalah itu timbul bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tapi justru karena kepatuhannya kepada Allah. Sehingga makom Maryam naik. Dan ingat dahulu pernah kita sampaikan, ada 4 perempuan menjadi ketua perempuan surga, satu di antara yakni Maryam ibu Nabi Isa. Subhanallah. Di sana ada Maryam, di sana ada Asya, di sana ada Khadijah, di sana ada Fatimah. Ada 4 perempuan yang Nabi sebut menjadi penghulu perempuan-perempuan surga. Khadijah istri Nabi, Fatimah putri Nabi, Asiyah bekas permaisuri Fir'aun, dan Maryam ibu Nabi Isa. Yang pernah memberi masalah dari kaum, bukan melawan seorang, melawan kaum. Dituduh berzina dan Isa anak luar nikah. Tapi bagaimana Allah membelanya, mereka masalahnya? Cukup senang. Allah kehendaki Isa yang masih bayi boleh bercakap fasih, membela Allah dan membela ibunya. Kesimpulannya sama dengan Nabi Musa tadi. Jika orang sudah patuh kepada Allah, apa yang Allah suruh dia buat tanpa banyak soal, apa yang Allah larang dia tinggal tanpa memikirkan apa risikonya, bila berlaku nanti masalah di belakang hari, risiko yang akan menimpanya seberat apapun, manusia itu tidak perlu risau. Karena Allah sendiri yang tanggung risikonya, Allah sendiri akan menyelesaikan masalahnya. Bukan itu saja, musibah yang dialaminya akan mengangkat makomnya sangat tinggi. Tengok bertuahnya orang yang patuh pada Allah, yang takwa pada Allah. Itu rasa takwa yang luar biasa.
Tapi perlu pada keimanan yang jitu. Tidak boleh meragui sedikit pun akan kebaikan perintah Allah. Dan tidak boleh meragui sedikit pun akan keburukan larangan Allah. Walaupun kita belum tahu apa kebaikan di sebalik perintah Allah, kita wajib melakukannya. Walaupun kita belum mengetahui apa keburukan di sebalik larangan Allah, kita mesti tinggalkannya. Karena mungkin akal kita belum sampai memahami manfaat di sebalik perintah, madarat sebalik larangan. Tapi kita kena yakin 100% pasti ada kebaikan di sebalik perintah Allah yang Allah suruh kita melakukannya. Pasti ada keburukan di sebalik larangan Allah yang Allah suruh kita meninggalkannya. Adapun jika dengan sebab kita patuh pada perintah Allah, tinggal larangan Allah, kita menerima masalah yang berat, jangan khawatir. Allah sendiri akan menyelesaikannya. Itu poin dia. Itulah musibah. Dan itulah makhraj, jalan keluar, jalan penyelesaian yang Allah berikan jaminan kepada hambanya. Adapun yang sebelumnya kita pelajari, musibah yang menimpa manusia karena kesalahannya. Nah, itu manusia kena kembali pada jalan keluarnya, balik kepada Allah, takwa. Tapi jenis yang musibah kedua ini, macam mana nak balik ke jalan Allah? Dia sudah berada di jalan Allah. Ia sudah jadi orang muttaqin, orang yang mukmin, orang muslim. Macam mana nak kembali kepada Allah? Musibah itu Allah sendiri akan menyelesaikannya dan tak jadi masalah. Tidak rugi apa-apa. Bahkan tengok, karena kehebatan Maryam, karena kehebatan Nabi Isa. Betul, mereka pilihan manusia, pilihan Allah. Dia sebagai orang Islam, mereka ini pilihan Allah. Maryam pilihan Allah, ya waliullah, kekasih Allah lah. Nabi Isa utusan Allah, iya. Betul. Itu keyakinan kita. Tapi manusia ini pelik. Karena ketinggian darjah, ketinggian kedudukan Isa yang lahir tanpa ayah, yang boleh menyembuhkan segala penyakit, menghidupkan orang mati dan izin Allah. Maryam yang lahir melahirkan anak tanpa suami, lalu dianggap sebagai Isa dianggap sebagai anak kepada Allah. Maryam sebagai ibu kepada Tuhan. Nah, itu orang sesat lah itu. Orang sesat itu. Kalau Isa lahir tanpa bapa, memang itu aneh menurut kita, tapi tidak pelik bagi Allah. Tapi kalau orang menyembah Isa, menganggap Isa ini Tuhan karena lahir tanpa bapa, dianggap aneh. Ya, saya pikir Nabi Adam lebih aneh, lebih pelik. Lahir tanpa bapa, tanpa mak. Sebenarnya kalau ikut logik orang-orang Kristen, Nabi Adam lebih layak, lebih patut dianggap sebagai Tuhan. Karena kelahirannya tanpa bapa, tanpa mak. Nabi Isa sekurangnya masih ada mak. Itu kan cara pikir orang Kristen kan begitu. Dia lahir tanpa bapa, maknanya bapa mesti Allah. Ini mesti anak Tuhan. Karena ajaib. Nabi Adam lagi ajaib. Kelahiran Adam lagi ajaib. Islam tidaklah ke sana. Karena segala sesuatu yang ada ada makhluk cipta Allah, segala sesuatu berlaku ada kehendak Allah. Isa lahir tanpa bapa karena Allah menghendaki. Mudah bagi Allah. Lautan terbelah dengan diketuk tongkat oleh Musa karena kehendak Allah. Terjadi. Api yang panas membakar menjadi sejuk ketika Ibrahim dicampak. Kan Allah. Ya, itu benda yang sangat biasa bagi Allah. Kecil. Dan itu cara Allah menyelesaikan masalah yang ada oleh hambanya yang patuh 100% pada Allah. Nabi Ibrahim tidak perlu risau. Ada masalah melawan Namrus apa? Nyawanya terancam. Sekejap lagi campak dalam api. Macam mana Ibrahim nak menyelamatkan diri? Tak ada. Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha yang logik boleh menyelamatkan diri pada mati dibakar di api. Tanyalah analisa dari sudut manapun. Tapi ingat,
Ibrahim sekarang menghadapi masalah dicampak dalam api. Bukan karena kejahatannya, bukan karena maksiatnya. Tapi justru karena kepatuhannya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa maya wa mawati lil alamin. Akhirnya Allah yang menyelesaikan masalahnya. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Adakah Ibrahim diterbangkan oleh malaikat? Tidak. Ibrahim tetap tercampak dalam api. Tapi cara menyelesaikannya senang. Hai api, selama ini kau panas karena aku suruh kamu panas. Sekarang aku suruh kamu sejuk, sejuk kamu. Masya Allah. Semudah itu Allah menyelesaikan masalah hambanya yang tak mungkin diselesaikan oleh hamba. Syaratnya, kita hanya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Syaratnya kita hanya inna solati wa nusuki wa maya wa alamin. Risiko Allah tanggung. Keyakinan itu mesti kuat dalam diri kita. Jangan kita, apa yang Allah katakan, kita meragui kebenarannya, tapi apa yang menjadi andaian, analisa pikiran kita yang cetek, malah percaya. Ya ini susah. Kita lebih takut apa yang diandaikan oleh pikiran nafsu kita, tapi kita tidak percaya kepada apa yang Allah janjikan. Wah, ini betul-betul ujian iman yang berat. Sangat berat. Terlalu mahal harganya ya mas kalian. Bila kita lebih mempercayai andaian kita dan meragui janji Allah. Terlalu mahal harga yang perlu kita bayar. Kenapa? Harganya ini iman. Dan kekecewaan pasti luar biasa bila nanti kita sudah jumpa Allah. Karena iman sudah tidak boleh ada keraguan. Islam tidak boleh bersyarat. Islam itu berserah diri tanpa syarat. Tanpa syarat. Sebab itu, Muslim yang sebenarnya yakni Muslim yang mereka telah berjaya menguasai hawa nafsunya. Orang telah berjaya menguasai hawa nafsunya, meleburkan hamzah di hadapan Allah. Ya, mudah melakukannya. Tapi selagi manusia masih rajin memanjakan hawa nafsunya, memang tidak mudah. Dan tidak mudah. Ini mas kalian, saya rasa dua contoh ini memadailah. Walaupun masih banyak lagi contoh. Untuk Nabi kita pun ada contoh juga. Nabi Muhammad pun ada contoh juga, jemaah sekalian. Diuji oleh Allah luar biasa, tapi Allah sini akhirnya yang menyelesaikannya. Tapi ya cukup dua itu saja. Contoh mungkin boleh berbeza-beza, apa namanya bentuknya, tapi message-nya sama. Message-nya sama. Dan kita hanya merujuk pada apa kata Tuhan. Ini bukan cerita sejarah buku sejarah, Quran yang cerita. Quran yang cerita. Jadi dan Allah pula yang cerita. Ya, macam mana? Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat poinnya untuk kita pegangi. Jadi panduan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu satu di antara maknanya. Tapi sayang sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib hanya ditulis sebagai kaligrafi yang indah digantung di atas pintu restoran dengan harapan ramai pelanggan. Allahu Akbar, sederhananya lah. Misi Quran yang sangat dalam hanya dijadikan azimat sebagai penglaris jualan. Macam mana? Nah, sedih sekali kalau orang Islam mengamalkan seperti itu. Ya macam mana ramai pelanggan ke restorannya, kalau makanan pun tak sedap, harga pula mahal. Jadi kalau nak ramai pelanggan, ya masakan kena sedap, harga berpatutan. Servis memuaskan, kebersihan dijaga. Insya Allah lakulah. Ini ingin banyak pelanggan, udahlah makanan tak sedap, harga mahal, servis tak memuaskan, hanya mengandalkan menggantung ayat 1.000 rial. Macam mana? Digantungnya ayat 1.000 rial. Tidak pasal bahasa Arab 1.000 rial lah, jangan 1.000. Ayat 1.000 dinar, rial. Mudah-mudahan dah. Khususnya bagi saya menyampaikan.
dapat beramal pegang dan menjadikan pegangan dalam menjalani kehidupan kita. Mengisi saki bagi umur yang tentunya lebih singkat, lebih pendek daripada yang lepas. Saya yakin sepenuhnya. Baki umur kita yang paling pasti lebih pendek, lebih singkat daripada yang kita telah gunakan. Yalah kalau orang katalah umurnya sudah 60 tahun, katalah. Takkan yang baki masih 70 tahun. Tidak mungkin kan. Oh. Umur kan berapa? Saya 60 tahun, saya 70 tahun. Oh, maknanya yang baki itu 80 tahun lagi. Mana mau dibagi umur 200 tahun malah bingung nanti. Jadi mudah-mudahan walaupun yang baki sedikit, tapi kita meningkatkan kualitinya. Keyakinan kita bertambah, hidup kita masih makin terarah. Kalau selama ini teragak-agak untuk melakukan perintah Allah karena kita pikir akan merugikan kita bila kita buat. Kalau selama ini kita masih teragak-agak untuk meninggalkan larangan Allah sebab kita pikir kita akan rugi bila ya pikiran itu kena dijauhkan jauh. Sementara Allah masih kita beri peluang karena sangat rugi. Bila yang baki yang ternyata tidak lebih panjang daripada yang kita gunakan, tapi kualitinya hanya sama atau bahkan lebih rendah daripada sebelumnya. Ini benar-benar satu kerugian yang tidak mungkin kita mampu menembusnya kelak. Mudah-mudahan Allah membantu kita, memudahkan usaha kita, sentiasa mengingatkan kita, menanamkan keyakinan yang jitu terhadap ketentuan, keadilan, dan kebijaksanaannya. Ya mas sekalian, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Alhamdulillah kalau dapat kongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tahmid kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Bye Ustaz. Assalamualaikum Pak Azmi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam semua. Ya. Wah, dah Ngopi dulu. Ustaz minum kopi ke? Ngopi dulu. Jangan tidur. Oh, kalau ngopi tak boleh tidur. Oh, kalau ngopi tak boleh tidur. Tak boleh. Saya kalau tidur boleh minum kopi. Oh. Orang lain kalau minum kopi tak boleh tidur. Saya lain. Saya kalau tidur tak boleh minum kopi. Itu masalah. Tak ada kopi. Bisa. Mana orang